standar ya. Jadi sekarang Bapak-bapak sudah paham ya. Kalau kita ngomong 5 standar, Bapak sudah bayangannya sudah jelas. Mulai dari mengolah kandangnya ya, artinya mengolah limbah, terus memproses jadi pupuk ini ya. Nah, itu proses di kandang. Nah, Pak, lainnya dibaca aja coba lainnya. Nah, sekalian siapa yang baca ya? Nah, ini udah naik lagi nih. Coba siapa yang baca nih, ya, Mas? Coba baca. 8.700. Mas. Ah, 8.700. Lainnya baca lainnya. 8.000 kali 2. Berapa? Lainnya Mas. 500. 40 sekian. 44. 4 ya. 504. Ya. Oke Langi. Jadi urin mentah ini atau limbah cair mentah ini nilai harganya 17.504. Ini layak enggak kita implementasi? Karena apa? Minimal di angka 10.000. Caranya bagaimana? Yaitu siapkan 50 liter. Sekarang kita masuk proses yang di on farm, yaitu di lahan. Ya, sama. Kalau di dua standar yang sebelumnya, yaitu tentang pupuk, limbah itu juga ada angkanya ya Pak ya. Ingat. Jadi limbah yang benar adalah limbah yang angkanya di 2.000. Limbah saya 15.000. Jadi nanti dalam demplot yang sudah akan kita kawal itu nanti Bapak belum bisa menggunakan limbah kalau limbahnya ternyata hanya di bawah 1.000. Nah Pak, ya tetap tertunda terus sampai dapat dulu. Nah tapi saya yakin Bapak punya sapi kan, jadi saudara kalau Bapak punya sapi itu lebih mudah memodifikasinya ya, tinggal memodifikasi kandangnya. Terus tahap kedua di 4.000, jadi pupuk nggak boleh dibawa ke sini kalau belum mencapai angka 4.000 gitu. Ya, tetap harus di tanah dulu. Jadi limbah yang benar adalah limbah yang angkanya di 2.000. Limbah saya 15.000. Jadi nanti dalam demplot yang sudah akan kita kawal itu nanti Bapak belum bisa menggunakan limbah kalau limbahnya ternyata hanya di bawah 1.000. Nah Pak, ya tetap tertunda terus sampai dapat dulu. Nah tapi saya yakin Bapak punya sapi kan, jadi saudara kalau Bapak punya sapi itu lebih mudah memodifikasinya ya, tinggal memodifikasi. Jadi tahapan itu akan aman dan benar itu ya. Jadi kali ini ya, ini barang sudah 4.000 ya, ini hanya untuk latihan ya. Walaupun tadi mendekati ya 3.700. ya. Oke lah, tapi tetap harus di atas. Oke, hari ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu menyehatkan tanah dan menyuburkan. Ya, oke. Nah, menyehatkan tanah tadi sudah kita singgung, ada 3 kali tahapan Bapak. Tidak bisa langsung mikroba masuk, nggak bisa. Mikroba itu biasanya akan bereaksi dulu, bertempur dulu ya, bertempur dulu kalau ini banyak virusnya, terus dia baru membelah diri. Jadi kalau Bapak semprot langsung disuruh membelah diri nggak bisa Pak. Dia biasanya akan menyesuaikan dulu kondisinya. Kalau ternyata di situ banyak musuhnya, dia akan bertempur dulu. Bisa kalah, bisa menang. Kita nggak tahu, tergantung tanahnya parah apa enggak. Nah gitu. Jadi makanya kita berikan 3 kali tahapan. Ya, tahapan pertama sudah jelas ya. Ya, pertama pupuk, pertama kapur ya. Kapur itu adalah bagian dari syarat ketika tanah netral. Karena dengan tanah netral mikroba membelah dirinya mudah. Nah, kalau ibu hamil tuh biar hamilnya tuh kelahirannya lancar itu Pak ya, itu kalau mikroba di unsur netral. Nah, terus setelah netral tanah baru mikroba masuk. Nah, mikroba masuk sekali lagi tadi tidak bisa membelah diri langsung, tidak bisa berkembang. Dia harus kita bikin 3 tahap. Ya, 3 tahap itu seolah kita memang standarnya pada tanah yang mendem, Pak. Mendem itu di situ ada virusnya, ada polutannya. Jadi terjunan pertama, pasukan yang kita terjunkan pertama itu dia akan melawan kuman dulu di situ. Ada sebagian hidup. Terus di saat
di nyemprotnya saat Bapak melakukan singkal ya. Jak. Oke. Tunggu 3 hari lagi. Terjunkan lagi mikrobanya, semprotkan. Nah, yang kedua sudah agak ringan karena apa? Musuhnya sudah banyak yang dibunuh, eliminasi oleh si mikroba juga soalnya. Nah, kedua mikrobanya agak lumayan, dia akan bisa menyebar dengan mudah karena sudah bersih. Ya. Tunggu 3 hari lagi, pupuk baru masuk nanti. Nah, pupuk masuk, mikroba masuk yang terakhir kali. Nah, jadi mikroba udah ringan yang ketiga nih. Kenapa 3 kali ya? Terus 3 kali dikondisikan lagi, dilembabkan, kalau bulut digulutkan, kalau sawah direndam selama 7 hari. Dan itulah nanti harapannya 2 standar yang ada di lahan yaitu sehat dan subur ini sudah tercukupi ya. Oke, hari ini kita masuk ke sesi terakhir yaitu menyehatkan tanah dan menyuburkan. Ya, oke. Nah, menyehatkan tanah tadi sudah kita singgung, ada 3 kali tahapan, Bapak. Tidak bisa langsung mikroba masuk, nggak bisa. Mikroba itu biasanya akan bereaksi dulu, bertempur dulu ya, bertempur dulu kalau ini banyak virusnya, terus dia baru membelah diri. Jadi kalau Bapak semprot langsung disuruh membelah diri nggak bisa, Pak. Dia biasanya akan menyesuaikan dulu kondisinya. Kalau ternyata di situ banyak musuhnya, dia akan bertempur dulu. Bisa kalah, bisa menang. Kita nggak tahu, tergantung tanahnya parah apa enggak. Nah, gitu. Jadi makanya kita berikan 3 kali tahapan. Nah, tahapan pertama sudah jelas ya. Ya, pertama pupuk, pertama kapur ya. Kapur itu adalah bagian dari syarat ketika tanah netral. Karena dengan tanah netral mikroba membelah dirinya mudah. Nah, kalau ibu hamil tuh biar hamilnya tuh kelahirannya lancar gitu, Pak ya. Itu kalau mikroba di unsur netral. Nah, terus setelah netral tanah baru mikroba masuk. Nah, mikroba masuk sekali lagi tadi tidak bisa membelah diri langsung, tidak bisa berkembang. Dia harus kita bikin 3 tahap. Ya, 3 tahap itu seolah kita memang standarnya pada tanah yang mendem, Pak. Mendem itu di situ ada virusnya, ada polutannya. Jadi terjunan pertama, pasukan yang kita terjunkan pertama itu dia akan melawan kuman dulu di situ. Saat nyemprotnya saat Bapak melakukan singkal ya. Jak. Oke. Tunggu 3 hari lagi. Terjunkan lagi mikrobanya, semprotkan. Nah, yang kedua sudah agak ringan karena apa? Musuhnya sudah banyak yang dibunuh, eliminasi oleh si mikroba juga soalnya. Nah, kedua mikrobanya agak lumayan, dia akan bisa menyebar dengan mudah karena sudah bersih. Ya. Tunggu 3 hari lagi, pupuk baru masuk nanti. Nah, pupuk masuk, mikroba masuk yang terakhir kali. Nah, jadi mikroba udah ringan yang ketiga nih. Kenapa 3 kali ya? Terus 3 kali dikondisikan lagi, dilembabkan, kalau bulut digulutkan, kalau sawah direndam selama 7 hari. Dan itulah nanti harapannya 2 standar yang ada di lahan yaitu sehat dan subur ini sudah tercukupi ya. Kalau sehat 1 gramnya isinya berapa, Mas? 100 miliar. 100 juta minimal, Mas ya. Nah, kalau subur berapa tanahnya, Mas? Tanahnya? Nah, harganya tanah, ayo. 2000. Harus 2000 ya. Harus 2000 standarnya. Ya, 1.500 sampai 2.000 lah ya. Nah, jadi artinya apa? Bapak baru bisa nanam kalau sudah ditanam 3 kali atau mencapai 100 juta dan tanahnya di atas 1.500 atau idealnya di 2.000. Dari Bapak nanam. Nah, insya Allah nanti semua akan berjalan dengan baik dan sempurna. Gitu ya. Oke. Kalau sehat 1 gramnya isinya berapa, Mas? 100 miliar. 100 juta minimal, Mas ya. Nah, kalau subur berapa tanahnya, Mas? Tanahnya? Nah, harganya tanah, ayo. 2000. Harus 2000 ya. Harus 2000 standarnya. Ya, 1.500 sampai 2.000 lah ya. Nah, jadi artinya apa?
Bapak baru bisa nanam kalau sudah diteranam 3 kali atau mencapai 100 juta dan tanahnya di atas 1.500 atau idealnya di 2.000 dari Bapak nanam. Nah, insya Allah nanti semua akan berjalan dengan baik dan sempurna, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung praktek. Ya, Pak. Kita ukur, masuk, ya, kita kasih air dalamnya. Ini pH. pH tanah Bapak di angka 7. Bawah Pak, bukan 2. 7 ini loh Pak, yang paling bawah. Ya, ini di angka 7. Ini tidak perlu dikapur, tidak masalah. Yang penting apa? Bapak harus di treatment yang benar. Ada 3 treatment, treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Oke, kita masuk ke treatment sekarang. Oke, sudah selesai. Masuk kita ke treatment pertama. Ya, Bapak yang nyangkul sebentar, ya. Bapak nyangkul sekarang nanti boleh, ya. Jadi tanah, ya, di treatment pertama, yaitu kita olah. Kalau di sawah kita pakai yang namanya singkal, ya kan. Di kebun juga bisa boleh. Nggak pendek ya Pak ya, jangan sampai kena angin. Pendek lagi Mas, pendek lagi. Nah, dari 5 cm lah, dari permukaan air. Itu permukaan Nanti tanah. dulu Kang, biar bentuk gerumpa-gerumpaan nggak apa-apa. Nanti meratakannya kedua, treatment kedua. Ini baru pertama, berongkal-berongkal nggak apa-apa. Kalau pakai traktor, kembali lagi kan, biasanya sekali lagi. Nah, Untuk apa nih? oke. Lebih banyak lebih bagus juga. Ya betul, kalau organik tuh gitu Pak. Iya. Bapak nggak usah khawatir akan ini overdosis itu. Nah, apanya nggak baik. Nah, syarat untuk pakan tadi steril tadi tidak sekedar kaki saja Pak, tapi sebenarnya bapak-bapak nanti harus punya namanya gudang pembuatan pakan. Ya, tidak di luar seperti ini. Jadi di gudang itu ya nggak harus mewah, tapi gudang itu yang penting nggak ada lalat masuk, nggak ada tikus masuk, nggak ada kecoa masuk. Nah, itu paling bagus. Terus ya pakai nggak pakai sepatu paling bersih ya, dalam arti kalau pun pakai sepatu yang sepatu kerja yang betul-betul steril. Nah, kenapa kalau saya menekan begitu? Semakin steril maka si mikroba itu bekerjanya semakin maksimal. Nah, maksimal, tidak ada gangguan, tidak diganggu oleh bakteri lain, sehingga nanti dia memecah proteinnya, memecah lemaknya, ya, memecah karbohidratnya, memecah seratnya itu jadi lebih tuntas. Nah, saya khawatir nanti kalau bapak-bapak nggak sempurna, ada lalat, ada semuanya, nanti banyak dia membawa virus lain, itu nanti akan menghambat si mikroba, plus dia akan menjadi polutan yang juga membahayakan, nanti juga akan mengganggu pencernaan. Ya. Yang kedua Pak, semakin bapak sempurna, steril, maka pakannya semakin jangka panjang Pak. Nah gitu, jadi pengalaman kami Pak Jaris itu pernah membuat pakan, dia tahan sampai 1,5 tahun. Nah, di Jerami ini ya, dibuat, disimpan, itu bisa untuk cadangan pakan 1,5 tahun. Bayangkan 1,5 tahun itu berarti berapa kali musim? 5 kali musim Pak. Nah gitu ya, 5 kali musim Bapak tanam padi dia masih hidup. Dan daunnya semakin harum. Nah gitu ya Pak ya, jadi sekali lagi ini berbeda dengan cara membuat bokasi yang lain sebenarnya. Caranya sama, hanya perlakuannya sama sekali berbeda. Nah, itu yang harus tekan. Jadi jangan sampai dia terbiasa membuat pupuk tangan ini. Jadi nanti suatu saat kalau unit kelompok Bapak akan membuat usaha tadi ya, saya bisa sebutkan untuk gudang pakan ya, atau pupuk ya, atau ya tadi namanya silo ya, kalau sini apa namanya, kalau gudang itu Pak? Lubung ya, kalau dia lubung Bapak lubung itu sebenarnya orangnya berbeda Pak. Jadi unit yang mengolah
lumbung pakan, unit yang olah lumbung pupuk gitu. Kalau Bapak satukan, ini kacau nanti Pak. Hari ini buat pakan, besok buat pupuk, hari ini makan, wah nanti rusak. Jadi harus unitnya harus tersendiri. Orang yang memberi pakan sendiri, orang yang cukup, ya itu pengalaman penting juga. Ya. Insya Allah kalau Bapak lakukan ini, semua akan luar biasa. Karena nanti yang namanya ekologi tertutup, ya kayak begini, Bapak ada lumbung pakannya, Bapak ada lumbung pupuknya, itu semua akan gratis semuanya. Dan biaya sangat murah. Ya. Kata kunci inovasi yang kami berikan itu hanya ini saja, saudara, terintegrasi. Kalau Bapak nggak terintegrasi, nanti akan repot sendiri. Ya itu akan lama-lama, ya sudah, nanti lama-lama akan lepas dan malas. Nah gitu ya, karena cari pupuk sulit, cari makan sulit. Kalau Bapak ini kerja sekali tapi untuk selamanya. Nah gitu ya, jadi Bapak ini kerja sekali untuk, kalau Pak Daris untuk 1 tahun Pak, bayangkan. Nah gitu ya, Bapak nggak usah ngarit. Nah ini kan Bapak kan ngarit terus setiap hari. Nah ngarit terus, cari rumput sana, cari rumput sini. Ya ini kalau sapi yang gemuk, kalau enggak nanti enggak. Nah, oke ya, penekanan saya hanya seperti itu saja. Nanti saya lakukan di lapangan. Oke, langsung. Steril, pakan kan untuk masuk ke pencernaan juga. Ya itu jangan sampai nanti ada bakteri-bakteri yang nanti kontraproduktif. Nah setelah ini baru kita semprot lagi. Di atasnya sekali selesai, cepat. Ya. Jangan tangan kebasan. Setelah ini baru kita masukkan ke dalam plastik atau kita masukkan ke dalam drum, nanti kita padatkan. Nah, kalau ini belum ada drumnya, kita tutup rapat aja. Kalau ada karung. Plastik sama karung ambil 2 aja. Plastiknya 2, karungnya 1. Oke. KPW Sumut. Jadi nama kelompok kita itu kelompok Juli Tani. Jadi kelompok Juli Tani di tahun 2017 itu, tepatnya di tanggal 31 Mei 2017, kita menjadi klaster binaan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dan pada saat itu nasib kita sebelumnya sama dengan Bapak, kemudian Pak Nugroho datang mengajarkan kami sama persis seperti yang kita praktekkan ini, dan alhamdulillah hingga saat ini hasil kami itu cukup lumayan Pak. Dan di tahun 2020 kemarin kita sebagai pemenang Championship Cluster untuk tingkat nasional, itu juara 1 dari Sumatera Utara itu kita. Nah, capaian kita sudah 19 ton per hektar kalau untuk cabai merah keriting. Makanya tadi saya sampaikan nanti hari Rabu kita kupas tuntas gimana capaian itu bisa terjadi. Nanti saya bersama rekan saya Pak Slamet Riyadi, apa-apa saja yang sudah ada di kelompok Juli Tani itu nanti kita sampaikan, termasuk manajemen kelompoknya bagaimana. Terus kami juga sudah punya koperasi, kami juga sudah punya subterminal agribisnis. Nanti kita akan kontak-kontak terus Pak Haji, mana tahu ini bisa connect, butuh cabai merah keriting itu dari sana bisa dijual kemari, karena di sana penjualannya sudah tersentra menjadi satu di subterminal agribisnis. Kemudian kami juga sudah memiliki mini lab MA11 untuk pengembangan mikroba alfalfa. Jadi harapan BI di mana saja saya kira itu sama. Nanti goalnya itu adalah kelompok itu bisa mandiri. Jadi mandiri pangan, mandiri pupuk, mandiri benih. Jadi semua kita bisa atur sendiri dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Jadi sementara itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau saya selalu dikasih kesempatan, malah hari Rabu saya nggak punya bahan yang mungkin sampaikan ke bapak-bapak. Saya kira itu dulu. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total Nusantara.
Tepuk tangan. Total Nusantara.